Hi guys, welcome to our video project. We are from group 2. We'll discuss videos about sexual harassment. Before that, we want to introduce ourselves member first. Okay, my name is Nares Warinisita. You can call me Nares. I'm from management. Next, my friend. Hi, my name is Yuki Hermina Putri Sinaga. I'm from informatics. Hello guys, my name is Radik Setiawan Kusuma. I'm from informatics. Okay, that is our introduction. And now enjoy our video about sexual harassment. Sexual harassment is a case that is still very blue in Indonesia and has recently been increasing. One of which is the case of sexual harassment experienced by a student during the guidance of a thesis proposal with her supervisor, and this case occurred at the Riau University Faculty of Social and Political Sciences on 27 October 2021. Jadi kalau menurut saya, tentu saja pelecehan seksual itu mau bagaimanapun alasannya itu sudah 100% salah, gitu ya. Kalau dari sudut pandang perempuan, pasti sebagai korban merasakan yang namanya trauma atau luka yang sangat mendalam, yang bisa berujung pada masa depannya dia, gitu. Mungkin karena kita lihat dari tahapan perkembangannya sendiri, remaja korban yang menjadi korban sendiri kan sudah cukup dewasa ya, kan kalau nggak salah kuliah gitu kan, dan di semester kalau nggak salah bimbingan skripsi, jadi itu sudah semester terakhir, sehingga dalam artian dampaknya akan tetap berdampak, namun karena korbannya sendiri sudah bisa memiliki pola pikir sendiri, sehingga itu bisa jadi faktor protektif gitu. Jadi tidak seperti kepada anak-anak, kalau pelecehan seksual itu dilakukan terhadap anak-anak, di mana anak-anak itu belum bisa berpikir secara logis, itu akan menjadi berbahaya ke depannya. Bukan berarti ke korban yang sudah dewasa ini juga, jadinya nggak apa-apa, enggak juga, tetap berbahaya, namun ada faktor protektif yang melindungi dirinya, yaitu pola pikirnya sendiri. Dan dia kan juga berusaha untuk melindungi dirinya kan, dengan berpendapat atau mengeluarkan suara kepada dosen yang lain, atau mengumbar di sosial media, dalam artian memberitahukan kepada orang-orang, itu adalah strategi yang dia lakukan untuk melindungi dirinya. Dan itulah keuntungan ketika kita sebagai manusia, sebagai dewasa, kita memiliki strategi-strategi untuk menghadapi konflik, dan yang dia lakukan oleh anaknya adalah, atau dilakukan oleh korbannya adalah seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut aku sih pertolongan yang pertama itu kalau kita ada di lokasi saat kejadian atau baru aja kejadian, yang pertama sih mungkin kalau pas jadi kita ngeliat, kita inget, kita bisa rekam kejadiannya, apalagi kalau itu secara fisik ya pelecehannya. Terus kalau kita mempunyai keberanian yang cukup sebagai saksi yang menyaksikan itu, kita bisa negur pelakunya. Atau kalau enggak, kita bisa menginterupsi nih, misalnya kayak ngajak ngobrol si pelaku atau ngajak ngobrol si korban. Terus yang terakhir, kalau kita tuh nggak bisa membantu dengan cara-cara yang sebelumnya, kita bisa membantu menenangkan korban, kemudian bisa memberitahu dia apa hal yang bisa kita bantu menurut dia. Itu sih kalau menurut aku jawab yang bisa kita lakukan untuk pertolongan pertama. Paling tidak sih gini, kalau misalnya itu kalian satu kelas lah istilahnya, satu prodi atau satu kalian kan tahu model teman kalian. Kemudian juga secara mimik muka, kalau seorang psikolog paling tidak kan tahu orang yang berbohong atau enggak, itu paling tidak agak kelihatan lah gitu. Kemudian juga kita juga nggak boleh gegabah, artinya ambil tindakan
bergerusa-gerusu sementara kita belum tahu kebenarannya, itu juga nggak bisa juga gitu. Jadi paling tidak kalau kita mendengar laporan, ya kalian harus tanya betul-betul mana yang bisa dipercaya. Salah satunya adalah kalau misalnya itu sampai sudah terlalu dalam hubungannya, sampai istilahnya diperkosa atau sampai gimana, kan perlu dites dulu, perlu dicek, perlu dites bener apa endaknya, kan kayak gitu. Bisa saja nanti anak itu buat-buat pura-pura atau apa, kan bisa saja. Nanti kalau kita ikut-ikut sementara kita nggak tahu dengan persis, kita bisa akibatnya malah fatal buat kita. Nah, itu bisa juga. Jadi perlu hikmat ya, minta hikmat Tuhan dalam hal ini, doa itu tadi. Kalau saya secara rohani, senjata utama kita itu hanya doa. Okay, next about breaking news from article. A Riau University student with the initial L was suspected of having been sexually harassed by her thesis supervisor. The alleged perpetrator, who is also an L lecturer, is the Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, Riau University, Syafri Harto. We have any solutions? That is by me. From the campus side, at least providing empirical education, the first preventive step that must be taken is to provide understanding in the form of education outreach to the entire campus community regarding informations on form of sexual harassment that can lead to sexual violence on campus. Okay, next by my friend. Solution by me. The campus can make special rules or ethics in the thesis guidance process. In addition, the campus can also hold outreach activities for the prevention of sexual violence in the university environment through seminars, discussion, or by disseminating information through all social media owned by the campus. In my solution, it is also necessary to stipulate regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology number 13 of 2021 concerning prevention and handling of sexual violence in higher education to increase knowledge and awareness of campus residents through education about sexual violence. Okay guys, thank you for watching our video about sexual harassment. We apologize if there are mistakes. I hope it's useful for all. Thank you guys.